3 fase perbaiki kondisi nasional. Bersama saya Madis Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis agar tidak terlalu euforia menyikapi perbaikan situasi pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Presiden saat menerima perwakilan para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara Jakarta. Meski penanganan pandemi COVID-19 saat ini sudah menunjukkan adanya penurunan kasus, namun Presiden mengingatkan pandemi belum berakhir. Memberikan optimisme kepada Bapak Ibu sekalian. Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu 8 September 2021 menerima perwakilan Ketua Asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut para Ketua Asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis antara lain dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo). Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan beberapa hal terkait penanganan pandemi COVID-19 di tanah air yang saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat termasuk kalangan dunia usaha untuk terus waspada karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Saya hanya cerita ini untuk memberikan optimisme kepada Bapak Ibu sekalian bahwa posisi kita sudah seperti ini, tetapi juga jangan senang-senang dulu. Jangan euforia, bekerja ya, tapi jangan terlalu euforia, kemudian lepas ini, kemudian. Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, mulai dari relaksasi restrukturisasi kredit perbankan, kenaikan biaya logistik, hingga bantuan fiskal untuk para pengusaha yang bergerak di sektor retail. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengkaji kembali regulasi terkait sehingga menjadi lebih fleksibel dan berharap para pengusaha akan terus semangat untuk meningkatkan kegiatan usahanya sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat ikut meningkat. Beberapa hal lain terkait sektor retail, tentu pemerintah sudah memberikan beberapa pembebasan, termasuk PPN ditanggung pemerintah, dan sektor retail tentu masih meminta beberapa juga fasilitas lain yang terkait juga dengan PPH, dan pemerintah akan mencatat dan mengkaji terkait hal-hal teknis lain. Demikian pula terkait dengan pengembangan berbasis waralaba yang diminta dilakukan. Bapak Presiden juga meminta agar regulasinya disesuaikan agar lebih fleksibel. Dan kemudian tentu berharap pada para pengusaha untuk terus semangat untuk melakukan peningkatan usahanya. Dari Jakarta, Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Selasa 7 September 2021, Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bendungan Bendo di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur pada Selasa 7 September 2021, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sanjoko meresmikan Bendungan Bendo yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Ngideng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bendungan tersebut dibangun dengan
biaya 1,1 triliun dan memiliki kapasitas 43 juta meter kubik. Dengan luas genangan air yang mencapai 170 hektar dan tinggi bendungan 74 meter. Bendungan Bendu diyakini mampu menyediakan air irigasi untuk 7.800 hektar sawah dan juga untuk pasokan air baku sebanyak 370 liter per detik. Keberadaan bendungan Bendu ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 31% atau sekitar 117 meter kubik per detik. Jokowi pun berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disambungkan ke seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga masyarakat dan para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Pada siang hari ini bendungan Bendo sudah selesai, sudah rampung dan siap difungsikan. Bendungan yang dibangun dengan biaya 1,1 triliun memiliki kapasitas 43 juta meter kubik dengan luas genangan 170 hektar serta tinggi bendungan 74 meter. Ini akan menyediakan irigasi untuk 7.800 hektar sawah dan juga untuk pasokan air baku 370 liter per detik. Saya ingin berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga sekali lagi masyarakat utamanya para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat berdialog dengan para petani. Salah seorang petani mengaku senang dengan adanya bendungan Bendu dan berharap produksi hasil panennya bisa ditingkatkan menjadi 3 kali lipat dalam setahun dari sebelumnya hanya 2 kali. Insya Allah dengan adanya bendungan ini mungkin bisa 3 kali panen padi. Iya. Per hektar berapa ton sih Pak? 1 hektar kalau sekarang 9. 9? Iya. Bener. 9 ton. Napa niku anu nih? Padi. Benihnya napa? Apa? Ciherang. Ciherang. Ya. Oh, Ciherang. Iya. Untuk diketahui sepanjang tahun 2021 ini pemerintah telah dan akan meresmikan sebanyak 17 bendungan di sejumlah wilayah di tanah air. Dan bendungan Bendu ini merupakan bendungan yang ke-7 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sisanya 10 bendungan lagi ditargetkan akan selesai tahun ini. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pola-pola kehidupan masyarakat telah diubah oleh pandemi COVID-19. Selain itu, pandemi juga memberikan tekanan dan keresahan di masyarakat. Pandemi ini diperkirakan masih akan berlanjut dan memasuki masa pasca pandemi atau yang disebut dengan masa endemi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak para pemuka agama untuk terus membangun semangat umat. Dalam sambutan untuk acara Dialog Nasional Lintas Agama secara virtual dari kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta Pusat yang dipantau dari kanal YouTube Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak para tokoh dan pemuka agama untuk terus membangkitkan semangat umat untuk bersama-sama semua elemen bangsa bekerja keras dalam rangka memulihkan kembali keadaan seperti sebelum COVID-19 serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat COVID-19. Wapres mengemukakan 2 tantangan yang setidaknya harus diatasi oleh para pemuka agama untuk mengantisipasi masa endemi. Pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan prokes. Tantangan kedua adalah mempersiapkan masyarakat yang melek teknologi digital agar siap mengikuti arus digitalisasi yang kian pesat. Menghadapi kedua tantangan tersebut, Wapres mengungkapkan diperlukan kolaborasi dan keterpaduan langkah secara lebih kuat di antara semua elemen bangsa. Semua elemen bangsa perlu berikhtiar dan berupaya bersama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 sebagai bentuk kewajiban umat manusia. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dilakukan selama masa pandemi, para tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyongsong era pasca pandemi.
yaitu untuk menjaga dan memberikan motivasi serta membangkitkan semangat umat, baik dari sisi keagamaan, sosial, maupun ekonomi, serta tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Wapres kembali mengharapkan kepada para pemuka agama untuk membangkitkan semangat dan optimisme masyarakat. Dalam kesempatan ini, Wapres juga berharap agar Forum Dialog Nasional Lintas Agama ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terbaik dan bermanfaat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup bersama COVID-19 pasca pandemi dengan bekal iman, ilmu, dan amal. Bali Pos melaporkan. Pemerintah tekankan 3 fase perbaiki kondisi nasional. Kami segera kembali dengan laporannya. How's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day, every morning, every day, Luwak White Coffee number 1. 루악 와이트 커피 넘버 1? 맛있다. Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besaki di Kabupaten Karangasem. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Oke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama genuine Bali: alam, krama, dan kebudayaan Bali. 3 aspek utama ini merupakan satu kesatuan menjadi tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi kearifan lokal Satkerti, yakni 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Salah satu program prioritas yang sangat penting dan strategis dalam visi Nangun Satkerti Loke Bali adalah program pelindungan kawasan suci Besaki. Pura Agung Besaki terletak di lambung Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besaki disebut sebagai Huluning Bali Raja, Hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana, pusat dunia. Karena itu, Besaki pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di Hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hila-hila
untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Pura Agung Besaki merupakan kawasan suci besar dengan luas kurang lebih 7 km persegi sekaligus berundak-undak. Pura Agung Besaki mencakup gugusan 117 unit pura yang terdiri atas 22 pura utama, 4 pura catur lawa, 14 pura pedarman, serta kategori pura lainnya yang diyakini oleh masyarakat sangat terkait dengan keberadaan Pura Agung Besaki dan atau Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Selain itu, Pura Agung Besaki juga mencakup 31 sumber tirta suci yang juga merupakan pura petirtan atau beji. Karena itulah, Pura Agung Besaki merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Upacara di Pura Agung Besaki dilaksanakan berdasarkan siklus waktu, yaitu siklus Pancawara 5 harian, siklus Wuku 7 harian, siklus awal Sasi awal bulan, siklus Purnama Tilem bulanan atau 30 harian, siklus Piodalan atau Pujawali 6 bulanan atau 210 harian, siklus Musabe tahunan, siklus Panca Balikrama 10 tahun sekali atau pergantian Dasawarsa, siklus Eka Dasarudra 100 tahun atau pergantian abad, dan siklus Marebu Bumi 1000 tahun atau pergantian milenium. Kondisi parahyangan Pura Agung Besaki mulai terjadi kerusakan. Terdapat pelinggih yang rusak, terdapat pelinggih yang memakai bahan tidak sama seperti atap, kayu, dan bebatuan. Terdapat candi penyengker dengan bahan tidak sama. Terdapat halaman dengan model tidak sama. Terdapat papan nama pura tidak sama. Tidak tersedia drainase. Banyaknya pemendak menuju parahyangan di Pura Agung Besaki. Kondisi pawongan Pura Agung Besaki, yakni kesejahteraan dan jaminan kesehatan Sulinggi, Tapini, Pemangku, dan Sarati tidak diurus dengan baik. Kondisi Palemahan atau kawasan suci Pura Agung Besaki yang semrawut. Warung, pedagang di kawasan Pura Agung Besaki tidak tertata dengan baik. Fasilitas parkir kendaraan tidak memadai dan semrawut. Sampah tidak terkelola dengan baik. Taman di kawasan Pura Agung Besaki tidak ditata dan dirawat dengan baik. Keberadaan toilet di sekitar Pura Agung Besaki bertebaran di mana-mana, terlihat jorok. Akses menuju Pura Agung Besaki macet. Arah kebijakan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besaki meliputi Parahyangan, Atmakerti, Pawongan, Kerti, dan Palemahan, Jagat Kerti. Program yang berkaitan dengan Palemahan kawasan suci Pura Agung Besaki terdiri dari menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci dari Mandala Soring Ambal-Ambal sampai Luhuring Ambal-Ambal seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya. Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal Soring Pura Manikmas. Menyediakan tempat pasandekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal Soring Pura Manikmas dan Bencingah. Menyediakan dan menata margi agung, jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal Palemahan. Membangun Geraha Wiyata sebagai ruang media untuk menayangkan segala aspek yang berkenaan dengan Pura Agung Besaki. Menyediakan pasraman untuk Sulinggi dan Pemangku. Membangun sarana pelayanan umum di areal Kedungdung dan Soring Pura Manikmas. Membangun lokasi peninjauan, anjung pandang atau viewpoint di beberapa lokasi
bagi masyarakat umum yang ingin memandang keagungan Pura Agung Besakih. Menyediakan sarana transportasi khusus yang ramah lingkungan untuk pelayanan umat dan masyarakat umum dari areal parkir menuju Parahyangan Pura Agung Besakih. Menata areal parkir, taman, pengelolaan sampah, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan drainase. Mengatur sirkulasi kendaraan, keamanan, dan keselamatan umat dan masyarakat umum di areal kawasan suci Pura Agung Besakih. Mengatur sistem keamanan berbasis adat dan terpadu, serta sistem informasi komunikasi. Anggaran yang diperlukan untuk program pelindungan kawasan suci Besakih diperkirakan sekitar 900 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2022. Tahap pertama, pengadaan lahan dengan anggaran sebesar 170 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020. Dan tahap kedua, pembangunan fisik mulai tahun 2021 sampai selesai tahun 2022 dengan anggaran sebesar 730 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali sebesar 230 miliar rupiah. Astungkare, niat mulia yang tulus lurus dari Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah serta berbagai komponen masyarakat, sehingga program pelindungan kawasan suci Besakih berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai warisan monumental menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mendapatkan informasi dari warga kita. Sekarang lingkungan kita ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi saya akan coba cari solusinya. Setelah saya dapat, saya akan infokan kepada Bapak ya. Bapak itu kan bangga punya kalian. Makan lontong pakai sayur oyong. Jangan sampai menjadi basi. Enak. Kalau kita bergotong royong, semua pasti bisa diatasi. Yeay! Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, faktor genetik dan imun tubuh yang rendah, segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah, peredaran darah Anda, dan imun tubuh Anda? Kalung Omkara. Pilihan kesehatan Anda memperkuat imun tubuh, melancarkan peredaran darah, dapat digunakan berjapa dengan 108 biji batu Gwisa Munsok. Mengumpulkan energi alam semesta lahir untuk umat Hindu di seluruh dunia dengan simbol Tuhan Yang Maha Esa Kalung Gwisa Munsok Omkara. Dengan aksara dan energi Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gwisa Munsok dilengkapi magnesium dan besi, berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, meningkatkan imun tubuh, dan memperlancar peredaran darah hanya dengan memakainya karena memiliki daya magnetis alami. Lulus tes anti jamur, deodoran, dan anti mikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center sekarang juga. Perawatan kesehatan kalung Gwisa Munsok Omkara.
Pemirsa, dalam upaya memperbaiki kondisi nasional menjadi lebih baik, pemerintah akan menitik beratkan penanganan pandemi COVID-19 melalui 3 fase. Ketiga fase tersebut adalah merespon, memperbaiki, dan mempertahankan. Dari ketiga fase tersebut, fase utama pada merespon dilakukan pada sektor esensial dan melakukan adaptasi secara cepat sehingga mitigasi dampak pandemi dapat dilakukan dengan baik. Dalam situasi merespon ini, baik pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Langkah ini selanjutnya diikuti fase memperbaiki dengan upaya yang fokus pada penanganan dan adaptasi yang cepat, serta mengantisipasi lonjakan kasus untuk secara bertahap melakukan normalisasi terhadap kondisi nasional dari dampak pandemi. Fase ketiga, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat berupaya keras mempertahankan capaian positif dari penanganan pandemi. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam keterangan pers perkembangan penanganan di Geraha BNPB yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan, dengan 3 fase tersebut pandemi COVID-19 menjadi lebih terkendali dan memungkinkan masyarakat untuk dapat produktif dan terlindungi dari COVID-19. Fase utama yaitu respon dilakukan melalui penanganan pada sektor esensial dan melakukan adaptasi secara cepat sehingga mitigasi dampak pandemi dapat dilakukan dengan baik. Langkah ini selanjutnya diikuti dengan upaya perbaikan yang fokus pada penanganan dan adaptasi yang cepat serta mengantisipasi lonjakan kasus untuk secara bertahap melakukan normalisasi terhadap kondisi nasional dari dampak pandemi. Terakhir, pemerintah bersama dengan seluruh elemen masyarakat berupaya keras untuk mempertahankan capaian positif dari penanganan pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga pemulihan sektor sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik. Mengubah kondisi pandemi menjadi endemi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun bukan tidak mungkin jika Indonesia sebagai bangsa besar mampu mempertahankan kondisi yang cukup terkendali. Agung Darmada, Bali Pos melaporkan. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 sampai level 4. Kebijakan perpanjangan ini juga disertai perubahan beberapa ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 di Geraha BNPB yang disiarkan dari kanal YouTube Sekretariat Presiden memaparkan sejumlah perubahan yang terjadi dalam Inmendagri. Perubahan pada pengaturan operasional sektor esensial pemerintah di semua level akan merujuk keputusan Menpan RB. Hal ini sejalan dengan mulai diterapkannya peduli lindungi di supermarket dan hypermart di semua level dan perubahan target positivity rate menjadi 5% dari sebelumnya 10% melalui upaya testing terus-menerus. Secara khusus daerah level 4 sudah tidak diterapkannya asesmen nasional bagi satuan pendidikan dan dilakukan uji coba protokol kesehatan di mal bagi seluruh kabupaten kota di Bali. Secara umum, pengaturan operasional sektor esensial pemerintah di semua level akan merujuk kepada keputusan Menteri PAN RB mulai diterapkannya peduli lindungi di supermarket dan hypermarket di semua level dan adanya perubahan target positivity rate menjadi 5% dari yang sebelumnya 10% melalui upaya testing terus-menerus. Berikutnya secara khusus bagi daerah level 4 sudah tidak diterapkannya asesmen nasional bagi satuan pendidikan dan dilakukannya uji coba protokol kesehatan di mal bagi seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Secara khusus level 3, durasi tempat makan baik yang berdiri sendiri atau di dalam fasilitas publik lainnya maksimal 60 menit. Pengaturan uji coba protokol kesehatan pada restoran dan kafe tertutup kapasitas menjadi 50% dan waktu makan maksimal 60 menit. Uji coba protokol kesehatan di tempat wisata akan ditentukan Kemenparekraf yang diatur bersama Kemenkes dengan syarat masuk screening dengan peduli lindungi dan melarang anak di bawah usia 12 tahun. Secara khusus daerah level 2, penggunaan peduli lindungi diterapkan pada sektor non-esensial sebagai akses masuk keluar restoran dan kafe di ruang tertutup.
Perubahan waktu makan di tempat tertutup menjadi maksimal 60 menit. Nantinya restoran atau kafe hanya akan melayani delivery atau take away, melarang pengunjung di bawah 12 tahun dan beberapa tempat seperti bioskop, tempat hiburan dan tempat bermain ditutup. Selanjutnya Inmen Dagri nomor 41 tentang PPKM level 1 sampai 3 non-Jawa Bali. Secara khusus bagi daerah level 3 pengaturan kapasitas makan di restoran atau kafe menjadi 50%. Secara khusus level 2 dan 1 untuk kegiatan belajar mengajar zona merah tidak lagi dilakukan asesmen nasional. Agung Darmada, Bali Pos melaporkan. Per 5 September, total masyarakat yang melakukan screening menggunakan Peduli Lindungi di beberapa sektor seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai hampir 21 juta orang. Dari 21 juta orang itu, 761 ribu orang masuk kategori merah, tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas oleh sistem. Terdapat juga 1.603 orang dengan status positif COVID-19 dan kontak erat mencoba melakukan aktivitas di ruang publik. Kedepan pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam Peduli Lindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi semua. Kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi di berbagai tempat atau di keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar masyarakat beraktivitas di tempat yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga dapat mengurangi risiko tertular COVID-19. Kedepan pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam Peduli Lindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dan dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Karena kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi di berbagai tempat atau di keluarganya sendiri. Ia kembali mengingatkan meskipun indikator transmisi mengalami perbaikan, namun indikator respon kesehatan pada banyak wilayah kabupaten kota masih belum memenuhi target yang ingin dicapai. Dicontohkan pelacakan kontak erat meski sudah mengalami peningkatan rasio dari 3,37 di awal Agustus menjadi 7,89 per 5 September. Namun di banyak daerah kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga menghambat daerah tersebut menjadi turun level. Pihaknya berharap pelacakan kontak erat memiliki rasio rata-rata 10 bisa tercapai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Dia Dewi, Bali Pos melaporkan. Meski kasus COVID-19 di Bali kini melandai, pihak desa yang berada di garis depan penanganan COVID-19 diharapkan tetap mengedukasi masyarakat agar tetap aman dan terhindar dari virus corona. Disiplin penerapan protokol kesehatan pun rutin dilakukan sebagai kunci terhindar dari COVID-19. Perbekal Desa Baturiti Iketut Matre mengatakan sesuai anjuran pemerintah, penanganan terkait pandemi COVID-19 masih dilakukan dengan rutin. Seminggu 2 kali dilakukan penyemprotan disinfektan. Di samping itu, Satgas Gotong Royong di Desa Adat tetap menghimbau masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, termasuk pembatasan kegiatan adat. Sedangkan bagi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, tetap dilaksanakan edukasi agar mengikuti isolasi terintegrasi. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa memang penanganan terkait dengan pandemi COVID ini masih tetap kita lakukan. Apakah ini dengan pelaksanaan spraying keliling disinfektan yang memang rutin kita lakukan seminggu 2 kali. Begitu juga dengan Satgas Gotong Royong di Adat masing-masing itu masih tetap eksis, tetap melaksanakan kegiatan spraying, dan juga kita mengedukasi masyarakat untuk tetap melaksanakan protokoler kesehatan baik memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Termasuk juga pelaksanaan kegiatan di adat masih kita batasi sesuai dengan prokes yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Dan bagi warga yang kebetulan terkonfirmasi untuk wilayah Desa Baturiti tetap kita laksanakan edukasi sesuai dengan arahan. Juga sekarang ada kewajiban untuk isoter, isolasi terintegrasi. Begitu juga bagi yang isoman di rumah mungkin karena ada alasan mempunyai pengidap
penyakit tertentu kita tetap edukasi dengan ketat sehingga kita berusaha semaksimal mungkin memutus rantai penyebaran COVID ini agar tidak menyebar semakin luas. Ditambahkan di Desa Baturiti yang masih isolasi masuk hari ke-7 sebanyak 3 orang, 1 orang masih dirawat di Rumah Sakit Bali Mandara dan 1 meninggal dunia. Untuk itu masyarakat diharapkan jangan kendor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Prokes 6M, pola hidup sehat bebas COVID-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan-aturan pencegahan COVID-19. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi paradigma baru sistem akreditasi sekolah. How's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day, every morning, every day, Luwak White Coffee number 1. 루악 화이트 커피 넘버 1. 맛있다. MyBio Susu Kolostrum mengandung zat gizi yang sempurna untuk menjamin kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Dengan nutrisi lengkap berupa kolostrum, protein, asam amino esensial, asam amino non-esensial, multivitamin, dan mineral. Kini, MyBio Susu Kolostrum hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh, menangkal virus, menstabilkan tingkat metabolisme, menurunkan kadar kolesterol, membantu mencegah penyumbatan pembuluh jantung, membantu merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Call center di 081 287 676 147 dan di 082 340 185 588. Kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan... Bu, cek makin meningkat kasus COVID nih, Mak. Tadi bisa gitu ada yuk. Prokes kesehatan subuh menjalan, PPKM subuh masih. Tadi bisa lihat COVID deh. Tuh dah, Bu. Karena masih banyak soalnya yang takut di testing. Testing kengken tuh yuk. Tumben nih nak masuk sekolah mau testing yuk. Sing keto, Bu. Testing tuh nak gratis. Asalkan nama kita tuh sudah terdaftar di puskesmas. Oh, gitu. Di luaran situ orang masih banyak juga yang nggak mau di testing. Masih juga nggak ada yang mau jujur. Pergi kemana, habis dari mana. Kan itu jadinya yang buat kasus itu tuh banyak yang tidak ketahuan. Menyenbo positif, kengken menjadi yuk penanganannya. Jadi gini, kalau misalnya sudah positif COVID, gejalanya ringan, tinggal isolasi mandiri di rumah. Melakban dong. Sing keto, Bu. Aman gejalanya ringan, Ibu tinggal di rumah gen ngoyong isolasi mandiri. Aman gejalanya sedang sampai berat, langsung ke rumah sakit. Oh, gitu. Iya, nanti kalau misalnya sudah dari rumah sakit, akan ada penanganan khusus untuk COVID, Bu. Sebenarnya gen, Bu, kita tuh hanya harus sadar 3T. Testing, tracing, ajak treatment. Amennya balik itu enggal balik bangkit. Ibu nawang ya 3T. Tahu, telur, ajak tempe. Aduh, Bu amen gitu kan jangan misi sambal. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak coba, banyak bisa, banyak karya.
Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Ini adalah apotek. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Berbekal resep leluhur, saya mencari bahan-bahan itu dari alam. Saya ramu, saya coba, hingga saya temukan satu formula yang tepat untuk masalah saya. Punya sedikit atau banyak, tentu tak ada gunanya jika saya tidak berbagi ilmu. Hingga hanya dalam waktu 2 tahun, pabrik ini sudah bisa berdiri. Dan sekarang sudah bisa melakukan proses yang lebih cepat, lebih modern, dan produksinya lebih banyak. Sekitar 24.000 botol kita bisa produksi. Ini semua membuat banyak orang yang bisa merasakan manfaat minyak kutus-kutus. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya 230.000. Di bawah itu palsu. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan akreditasi sekolah madrasah dilaksanakan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Tahun 2021 ini proses akreditasi di Bali sedang dalam tahap persiapan. Harapannya agar visitasi akreditasi dilaksanakan secara tatap muka harus ditunda sebab kebijakan PPKM level 4 memaksa pelaksanaan akreditasi tahun ini dilaksanakan secara daring. Pengawas Sekolah Agung Ketujelantik menyampaikan pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah dalam 2 tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup revolusioner dan progresif yang ditandai dengan perubahan paradigma sistem, mekanisme, dan pelaksanaannya. Perkembangan sains dan teknologi telah berimplikasi pada terjadinya perubahan paradigmatis manusia dalam segala dimensinya. Orang tua menuntut lulusan yang bukan saja memiliki keterampilan abad 21, namun juga berkarakter. Tingginya ekspektasi orang tua terhadap mutu lulusan memaksa penyelenggara pendidikan untuk melakukan perubahan yang sangat paradigmatis dari paradigma pemenuhan administratif atau compliance ke ketercapaian kinerja atau performance. Reorientasi ini secara langsung juga berdampak pada tuntutan masyarakat pada jenis, bentuk, dan mekanisme evaluasi. Dalam konteks pendidikan dikenal 2 jenis evaluasi di sekolah. Evaluasi internal dilaksanakan oleh sekolah serta evaluasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar sekolah. Evaluasi bukan saja penting dalam rangka menilai capaian kinerja warga sekolah, namun juga sebagai bentuk akuntabilitas publik sekolah terhadap mutu layanan yang diberikan. Instrumen akreditasi dirombak sehingga lahir IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2020. Secara substansial, IASP 2020 telah dapat dijadikan sebagai quality assurance karena telah memenuhi sejumlah persyaratan. IASP 2020 diyakini dapat dijadikan instrumen pembeda kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain itu bisa dilaksanakan dengan mudah dan hasilnya lebih mudah dipahami masyarakat awam. IASP 2020 akan mendorong pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah terlaksana secara komprehensif dan mendalam. Bali Post melaporkan.
Yudisium Sarjana ke-68 Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa diikuti oleh 123 orang. Yudisium dilaksanakan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan dibagi menjadi 4 sesi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan yudisium kali ini merupakan periode ketiga tahun ajaran 2020-2021. Dari 123 lulusan, calon wisudawan yang meraih predikat dengan pujian sebanyak 59 orang dan sisanya predikat sangat memuaskan. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa rata-rata meraih IPK di atas 3,00. Di samping itu, akreditasi yang sudah dimiliki adalah A, jadi diyakini para lulusan akan mampu bersaing di dunia kerja. Bahkan di musim pandemi COVID-19, jumlah mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa juga mengalami lonjakan. Pihaknya berterima kasih kepada masyarakat karena sudah mempercayakan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai tempat untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Lebih lanjut dijelaskan berdasarkan research study yang dilakukan, masa tunggu lulusan terserap di dunia kerja sangat cepat, yakni 80%. Lulusan terserap 0 sampai 6 bulan di dunia kerja. Program-program unggulan di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa selalu mengedepankan kualitas pendidikan. Selain terserap di dunia kerja, para lulusan juga mampu membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan karena terdapat banyak keterampilan yang diberikan selama perkuliahan. Nah, dari 123 ini itu yang lulus dengan ujian sejumlah 59 dan 64 sisanya itu adalah lulus dengan sangat memuaskan. Artinya apa? Bahwa target capaian yang ditentukan oleh Universitas Warmadewa, IPK mahasiswa itu rata-rata minimal 75% di atas 3,0, tetapi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa mencapai 100% itu di atas 3,0. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa memiliki keunggulan di bidang mutu. Nah, ini sesuai dengan jargon Warmadewa yang harus bermutu atau berkualitas, kan gitu, dengan wawasan ekowisata dan daya bersaing global di tahun 2034 gitu. Nah, ini juga sangat tepat ya capaian kami dengan akreditasi yang sudah kita miliki, yaitu A sejak tahun 2019, tepatnya 10 September 2019. Nah, A ketika itu kan unggul. Nah, sekarang kan beda-beda tipis unggul itu dengan akreditasi yang terbaru ya, sesuai Permendikbud nomor 5 2020. Ini kan diubah mengenai standarisasinya begitu. Yudisium dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Nantinya peserta yudisium akan diwisuda pada 17 September 2021. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, di beberapa negara, politisi yang menulis dan menerbitkan buku merupakan hal yang sudah lumrah. Pertanyaan kadang muncul terkait pentingnya politisi menekuni sastra dan sekaligus terlibat langsung di dalamnya dengan cara menghasilkan produk sastra. Para politisi sebaiknya mengakrabi sastra dan bahkan jika mungkin menulis karya sastra, karena sastra mempunyai peran vital dalam ikut membangun dan memajukan suatu bangsa. Joko Subinarto, kolumnis dan blogger, menjelaskan, di barat tradisi baca tulis masyarakatnya memang prima. Tak sedikit politisi yang menghasilkan produk-produk sastra. Produk-produk sastra yang dihasilkan oleh para politisi bukan hanya bakal memperkaya hasanah kesusastraan, tetapi juga memberi peluang bagi para politisi untuk membebaskan diri mereka, sehingga mereka mampu lebih jujur kepada diri mereka sendiri dan juga kepada masyarakat. Jagat politik penuh dengan kepentingan-kepentingan pragmatis. Untuk menggapai kepentingan-kepentingan pragmatis itu, tak jarang para politisi terpaksa membual. Menurut Philip Dorel 2006, ada 2 alasan politisi memiliki kecenderungan untuk membual dan terus membual, kendati pun khalayak sendiri sudah mengetahui apa yang mereka bualkan. Pertama, politisi membual karena khalayak kerap menaruh harapan terlalu besar kepada mereka, dan kedua, politisi sendiri perlu melakukan itu untuk menarik minat khalayak.
Sejatinya politik sendiri adalah aktivitas mulia. Perjuangan politik menjadi penuh makna tatkala dilakukan secara bersih dan kekuasaan yang akhirnya didapat kemudian didedikasikan sepenuhnya untuk kebaikan bersama. Sastra sama vitalnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Melalui sastra, individu dididik untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki hati, perasaan, dan pikiran. Dalam konteks ini, sastra menjadi semacam wahana untuk mengolah dan memperhalus hati, perasaan, serta pikiran, sehingga mampu mempertebal rasa kemanusiaan. Bagi para politisi, produk-produk sastra bisa lebih memungkinkan mereka untuk mengungkapkan masalah-masalah tertentu secara lebih mendalam. Lewat produk-produk sastra, para politisi dapat membebaskan diri mereka dari batasan atau kekangan akibat menyandang status sebagai politisi. Dengan demikian, mereka bisa lebih leluasa mengeksplorasi dan mengapungkan masalah-masalah kompleks dan sensitif yang kemungkinan besar sulit dinyatakan lewat forum-forum formal maupun non-formal. Sejumlah politisi di negeri ini diharapkan mampu pula menghasilkan produk-produk sastra sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh politisi-politisi di barat sana. Bali Post melaporkan. Badung uji coba pembukaan objek wisata. Kami segera kembali dengan informasinya. How's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day, every morning, every day, Luwak White Coffee number one. 루악 화이트 커피 넘버 원? 맛있다. Ketika masih di masa muda seperti sekarang, lebih banyak hura-hura. Kurang memikirkan rencana keuangan yang mandiri, seperti biaya sekolah, traveling, membeli barang pribadi seperti HP, laptop, kendaraan, dan lainnya. Upacara agama seperti galungan, ngaben, dan lainnya, atau membuka usaha. Pengen nabung, tapi nggak tahu cara menyimpan uang biar nggak kepake terus buat hal lain. Tenang, kan ada tabungan THT Bali Dwipa dari Bank BPD Bali. Tabungan THT Bali Dwipa memberikan bunga kompetitif, setara deposito dan bonus asuransi jiwa. Ayo tunggu apa lagi? Bikin tabungan THT Bali Dwipa sekarang untuk masa muda yang mandiri dan masa depan yang bahagia. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Tubuh memiliki daya menyembuhkan dirinya sendiri, dan kutus-kutus merangsang tubuh untuk mengeluarkan kekuatan itu. Balurkan dari tulang ekor hingga ke tengkuk dan juga telapak kaki. Kutus-kutus sudah membahagiakan banyak keluarga Indonesia. Bahkan sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh yang lebih khusus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya Rp230.000. Di bawah itu palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pemirsa, sejumlah daerah tujuan wisata di Kabupaten Badung mulai melakukan uji coba pembukaan untuk pengunjung. Dinas Pariwisata setempat pun terus bergerak melakukan sosialisasi kesiapan DTW terkait penerapan sistem Peduli Lindungi. PT Kepala Dinas Pariwisata Badung Cokordo Rake Darmawan mengatakan sosialisasi penerapan aplikasi Peduli Lindungi terus dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Berkenaan dengan perkembangan fasilitas penerapan prokes terkait Peduli Lindungi, pihaknya sudah mensosialisasikan agar dapat disediakan di masing-masing objek wisata. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Badung ini menjelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI. Bahkan untuk DTW yang sudah siap akan langsung dibantu pengadaan Quick Response QR Code aplikasi Peduli Lindungi. Ia menjelaskan dari aplikasi Peduli Lindungi ini digunakan untuk mendeteksi wisatawan apakah sudah divaksin atau tidaknya, dan QR Code ini nantinya akan dipasang di setiap pintu masuk DTW. Selain kesiapan pada DTW, menurut Cok Rake, sejumlah objek wisata yang ada di Badung juga telah menerapkan prokes. Salah satunya di Pantai Kuta juga sudah menyediakan tempat cuci tangan dan sudah ada pengawasan. Lebih lanjut dikatakan untuk di Kuta sebenarnya sudah siap. Pihaknya juga sudah sering berkoordinasi dengan Bendesa Adat selaku pengelola. Alat pendukung prokes sudah ada, tinggal nanti petugas mereka melakukan pengawasan dan memantau agar tidak terjadi kerumunan saat sudah boleh dibuka. Birokrat asal Gianyar ini mengakui seluruh DTW yang ada di Kabupaten Badung sangat siap menyambut kunjungan wisatawan. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana untuk penerapan prokes. Ditambahkannya terkait kesiapan objek wisata yang ada di Badung, terutama yang bekerja sama dengan Pemka Badung yakni DTW sudah sangat siap. Bahkan kesiapan penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh dan sebagainya sudah disiapkan sejak sebelum PPKM darurat. Parwate Bali Pos melaporkan. Daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan akhirnya dibuka kembali untuk wisatawan. Pembukaan tersebut menyusul telah diterbitkannya SE Bupati Tabanan nomor 517/17 tahun 2021 menindaklanjuti SE Gubernur Bali nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Salah satu poin dalam surat edaran terbaru Bupati Tabanan tersebut mengatur terkait objek wisata alam dilakukan uji coba dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Surat edaran mulai berlaku Selasa 7 September menggantikan surat edaran sebelumnya nomor 517/16 tahun 2021. Sekda Kabupaten Tabanan Igede Susilo menyatakan sesuai SE Gubernur Bali yang ditindaklanjuti dengan SE Bupati Tabanan nomor 517/17 tahun 2021 ada pelonggaran atau dilakukan uji coba pembukaan DTW alam. Pada uji coba pembukaan DTW ini ada sejumlah catatan yang harus dipenuhi oleh pengelola objek wisata. Di antaranya hanya menerima 50% dari total kapasitas dengan menerapkan prokes dan aplikasi Peduli Lindungi. Ditambahkannya walaupun DTW uji coba dibuka, pengawasan tim justisi dari TNI dan Polri tetap dilakukan di samping pengawasan yang sudah rutin dilakukan selama ini. Sejumlah persyaratan dalam uji coba pembukaan DTW termasuk wisata pantai dan pengawasan di lapangan penting dilakukan karena dalam uji coba ini diharapkan tidak akan menambah klaster baru penyebaran COVID-19. Jangan sampai saat uji coba seminggu ini terjadi peningkatan kasus. Bila terjadi peningkatan otomatis dilakukan penutupan kembali. Sementara itu Ketua Perkumpulan Daya Tarik Wisata PDTW Ulun Danu Bratan Iwayan Mustika menyambut gembira adanya izin dibuka kembali setelah cukup lama vakum atau ditutup. Dengan dibukanya kembali objek wisata ini, setidaknya ada perputaran ekonomi sekaligus pendapatan bersumber dari kunjungan wisatawan. Pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan, salah satunya terkait penambahan kesiapan pengecekan barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi salah satu syarat dalam uji coba. Selain itu, kesiapan SDM atau tenaga kerja yang dilakukan dalam 2 shift kerja. Dalam aplikasi tersebut sekaligus mensyaratkan bahwa wisatawan yang bisa berkunjung ke DTW hanyalah yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 yang dibuktikan dari aplikasi Peduli Lindungi atau surat sudah vaksin.
Ia memprediksi saat dibuka pada Kamis ini, kemungkinan jumlah wisatawan yang datang tidak akan naik signifikan, sehingga persyaratan kapasitas maksimal 50% untuk uji coba tentunya terpenuhi. Apalagi wisata alam dibuka, DTW Ulundanu Bratan cukup luas, bahkan bisa menampung hingga 6.000 orang. Manik Bisnis Bali melaporkan. Harapan masyarakat Bali agar sektor pariwisata dibuka sudah mengemuka sejak lama. Namun, buka atau tutupnya sektor ini tetap menunggu keputusan pusat. Padahal secara kesiapan Denpasar sudah siap bila pariwisata dibuka. Wali Kota Denpasar IGN Jayanegara mengungkapkan terkait dengan rencana pembukaan pariwisata ini, Pemkot Denpasar sudah melakukan berbagai persiapan. Semua indikator untuk bisa membuka akses pariwisata sudah hampir terpenuhi. Tinggal menunggu Kota Denpasar turun level dari PPKM level 4 menjadi level 3 ataupun level 2. Jayanegara mengatakan untuk tingkat kepatuhan masyarakat Kota Denpasar terhadap protokol kesehatan sudah di atas 94%. Bukan hanya itu, sertifikat CHSI bagi hotel yang ada di Denpasar juga sudah 100%, karena ini menjadi syarat penting dalam dunia pariwisata. Dikatakan beberapa hotel juga sudah sempat dicek oleh imigrasi dan sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Saat ini dengan adanya indikator kasus yang sudah menurun, seharusnya bisa segera turun ke level 3. Jayanegara berharap dengan capaian-capaian tersebut, pihaknya berharap levelnya ditinjau agar bisa membuka sektor ini. Untuk di Kota Denpasar sendiri, pihaknya mengaku fokus pada kawasan wisata di wilayah Sanur, karena saat ini Sanur sudah masuk zona kuning dalam hal tingkat penyebaran COVID-19. Asmara Putra Bali Pos melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan lainnya. Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya mendapatkan informasi dari warga kita. Sekarang lingkungan kita ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi saya akan coba cari solusinya. Setelah saya dapat, saya akan infokan kepada Bapak ya. Postingan berteri milik warganet menjadi sorotan. Dalam itu ada kita, Mak. Itu terlihat anak-anak bergotong royong membuat sebuah rak yang diperuntukkan bangga punya kalian. Makan lontong pakai sayur oyong, jangan sampai menjadi basi. Enak. Kalau kita bergotong royong, semua pasti bisa diatasi. Yeay! MyBio Susu Kolostrum mengandung zat gizi yang sempurna untuk menjamin kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Dengan nutrisi lengkap berupa kolostrum, protein, asam amino esensial, asam amino non-esensial, multivitamin, dan mineral. Kini, MyBio Susu Kolostrum hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh, menangkal virus, menstabilkan tingkat metabolisme, menurunkan kadar kolesterol, membantu mencegah penyumbatan pembuluh jantung, membantu merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Call center di 081 287 676 147 dan di 082 340 185 588. Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain.
bekerja sama, kolaborasi. Itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Saya kaget itu lihat dadanya itu udah pada bersih. Look, my chest it's clear up. Minyak kutus-kutus, bisa saya bilang ini minyak ajaib. Dengan manfaat yang kami terima untuk keluarga, untuk anak-anak terutama, dan maupun keajaiban yang sudah kami rasakan pribadi, minyak kutus-kutus ini terasa sangat murah. Terima kasih kutus-kutus. Wajib saya pakai setiap hari, biar nggak sedikit-dikit ke dokter, biar nggak sedikit-dikit minum obat kimia. Semakin yakin, hampir 2 tahun lebih. Dan saya sampai hampir lupa yang namanya ke dokter spesialis. Sakit nggak sakit, kami tetap yang namanya balur kutus-kutus. Tidur kami lebih nyenyak, hidup kami lebih sehat dan bahagia. Kutus-kutus luar biasa. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya 230.000. Di bawah itu palsu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, faktor genetik dan imun tubuh yang rendah, segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah, peredaran darah Anda, dan imun tubuh Anda? Kalung Omkara. Pilihan kesehatan Anda memperkuat imun tubuh, melancarkan peredaran darah, dapat digunakan berjapa dengan 108 biji batu Gwisa Munsok. Mengumpulkan energi alam semesta lahir untuk umat Hindu di seluruh dunia dengan simbol Tuhan Yang Maha Esa, kalung Gwisa Munsok Omkara. Dengan aksara dan energi Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gwisa Munsok dilengkapi magnesium dan besi, berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, meningkatkan imun tubuh, dan memperlancar peredaran darah hanya dengan memakainya karena memiliki daya magnetis alami. Lulus tes anti jamur, deodoran, dan anti mikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center sekarang juga. Perawatan kesehatan kalung Gwisa Munsok Omkara. Ini adalah apotek. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Berbekal resep leluhur, saya mencari bahan-bahan itu dari alam. Saya ramu, saya coba, lagi dan lagi, hingga saya temukan satu formula yang tepat untuk masalah saya. Dan sekarang sudah bisa melakukan proses yang lebih cepat, lebih modern, dan produksinya lebih banyak. Sekitar 24.000 botol kita bisa produksi. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya 230.000. Di bawah itu palsu. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan? Banyak coba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerja
bekerja sama, kolaborasi. Itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Terakhir kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan Bu, cek makin meningkat kasus COVID nih, no? Tadi bisa kita deh, prokes kesehatan subuh menjalan, PPKM subuh masih. Tadi bisa lihat-lihat nang COVID deh. Tuh dah, Bu. Karena masih banyak soalnya yang takut di testing. Testing kengken tuh yuk. Tumen nih nak masuk sekolah malah mau testing yuk. Sing gitu, Bu. Testing tuh nak gratis. Asalkan nama kita tuh sudah terdaftar di puskesmas. Oh, gitu. Di luaran situ orang masih banyak juga yang nggak mau di testing. Masih juga nggak ada yang mau jujur. Pergi kemana, habis dari mana. Kan itu jadinya yang buat kasus itu tuh banyak yang tidak ketahuan. Menyenbo positif, kengken menjadi yuk penanganannya. Jadi gini, kalau misalnya sudah positif COVID, gejalanya ringan, tinggal isolasi mandiri di rumah. Bolak dong. Sing gitu, Bu. Aman gejalanya ringan, ibu tinggal di rumah kan ngoyong isolasi mandiri. Aman gejalanya sedang sampai berat, langsung ke rumah sakit. Oh, gitu. Iya, nanti kalau misalnya sudah dari rumah sakit, akan ada penanganan khusus untuk COVID, Bu. Sebenarnya nak simple, Gen, Bu. Kita tuh hanya harus sadar 3T. Testing, tracing, ajak treatment. Amannya balik itu enggal balik bangkit. Ibu nawang ya 3T. Tahu, telur, ajak tempe. Aduh, Bu aman gitu kan jangan misi sambal. MyBio Susu Kolostrum mengandung zat gizi yang sempurna untuk menjamin kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Dengan nutrisi lengkap berupa kolostrum, protein, asam amino esensial, asam amino non-esensial, multivitamin, dan mineral. Kini, MyBio Susu Kolostrum hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh, menangkal virus, menstabilkan tingkat metabolisme, menurunkan kadar kolesterol, membantu mencegah penyumbatan pembuluh jantung, membantu merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Call center di 081 287 676 147 dan di 082 340 185 588. Pemirsa, pemerintah menargetkan sebanyak 32 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa masuk dalam sistem pasar digital pada tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menyampaikan target 32 juta UMKM masuk sistem pasar digital dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas PBI Ragam Aceh di Banda Aceh yang dikutip dari kantor berita Antara. Memperkuat UMKM untuk masuk onboarding merupakan tujuan dari program Gernas PBI. Selama ini semua jajaran baik dari pariwisata, UMKM telah menunjukkan kerja yang cukup bagus dalam memacu percepatan digitalisasi UMKM. 15,5 juta UMKM sudah masuk sistem pasar digital. Kerja tim pariwisata maupun UMKM itu dinilai sudah berjalan cukup bagus. Gernas PBI Ragam Aceh merupakan rangkaian lanjutan dari program Gernas PBI yang telah dilakukan sejak 2020 lalu untuk meningkatkan potensi UMKM Indonesia. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gernas PBI kali ini memperkenalkan UMKM unggulan KKP dengan tujuan meningkatkan konsumsi ikan dan produk UMKM sektor kelautan. Bali Pos melaporkan.
Pemerintah diharapkan dapat segera mengizinkan anak di bawah 12 tahun untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Namun untuk merealisasikan permintaan tersebut, pemerintah meminta pengelola pusat perbelanjaan bisa terlebih dahulu melaksanakan pemberlakuan wajib vaksinasi dengan baik melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alfonsus Wijaya menyampaikan, saat ini dine-in atau makan di tempat diperpanjang menjadi 60 menit yang akan sedikit mendorong peningkatan kunjungan. Namun pengelola pusat perbelanjaan mengharapkan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan juga masuk ke pusat perbelanjaan. Saat ini semua yang masuk ke dalam pusat perbelanjaan praktis sudah menjalani vaksinasi yang dibuktikan melalui aplikasi Peduli Lindungi, sehingga pusat perbelanjaan relatif jauh lebih aman dan sehat. Seharusnya tidak ada lagi pembatasan lagi dari sisi usia dan juga waktu makan. Namun demikian, untuk merealisasikan permintaan tersebut, pemerintah meminta pengelola pusat perbelanjaan bisa terlebih dahulu melaksanakan pemberlakuan wajib vaksinasi dengan baik melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika pusat perbelanjaan sudah menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaannya, maka hal itu menurutnya bisa membuat pemerintah semakin yakin bahwa pusat perbelanjaan sudah jauh lebih sehat dan aman. Ia menilai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi memang cukup baik untuk mencegah orang yang tidak memenuhi persyaratan masuk ke pusat perbelanjaan. Namun APPBI berharap agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan vaksin di daerah yang tingkat penularannya masih tinggi. Selain itu, akses masyarakat untuk memperoleh vaksinasi juga harus dipermudah. Jika tidak, program wajib vaksinasi menjadi masalah. Keandalan dan kelancaran aplikasi Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan supaya tidak jadi kendala, terutama juga di daerah. Bali Pos melaporkan. Kawasan pariwisata Nusa Dua yang merupakan pesisir memiliki potensi bencana tsunami serta gempa bumi. Untuk itu, peringatan dini terhadap potensi tersebut perlu disebarluaskan secepat mungkin sebagai langkah mitigasi. ITDC dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat mengaktifkan Warning Receiver System WRS di kawasan pariwisata Nusa Dua. WRS yang merupakan sebuah alat komunikasi penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini ditempatkan di Command Center Nusa Dua yang berlokasi di dalam kawasan dan beroperasi secara otomatis selama 24 jam 7 hari per minggu. Analis Pusat BMKG Regional 3 Denpasar Indira mengatakan penggunaan WRS New Gen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami sehingga dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat yang berada di wilayah potensi gempa bumi dan tsunami. Pemasangan WRS New Gen di kawasan Nusa Dua ini karena Nusa Dua merupakan kawasan wisata pinggir pantai yang memiliki potensi bencana gempa dan tsunami. Pihaknya berharap pemasangan WRS New Gen ini dapat menjadi bagian terintegrasi dari SOP mitigasi kesiapsiagaan bencana yang telah disusun khususnya dalam memberikan peringatan dini kepada stakeholder di kawasan apabila terjadi bencana gempa atau potensi tsunami. Dengan informasi real time, pihaknya dapat menyebarkan informasi tersebut dengan cepat, utamanya kepada para stakeholders, sehingga dapat mengambil langkah-langkah evakuasi dan penanganan bencana lainnya dengan cepat apabila diperlukan. Yudi Karnaidi, Bali Pos melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Pemirsa, selanjutnya Anda dapat menyimak segmen berita interaktif giliran Anda bersama Agus Jagat Raya. Jagat, silakan.